Hai guys, selamat jumpa kembali di edisi podcast Probi di Sini. Kali ini kita akan berbicara dengan tema permainan kecil menjelang 17 Agustus. Nah, sebelum kita lanjut membahas ini, kita ikuti yang satu. Nah guys, kali ini kita akan membahas satu tema yang menarik, permainan di seputar Hari Kemerdekaan Indonesia, dan itu sebenarnya permainan dirancang khusus untuk permainan kearifan lokal. Nah, di studio kali ini sudah hadir orang yang paling teman kecil, bukan teman kecil sih, punya pengalaman yang menarik. Tidak lain Bro Trisno. Apa kabar bro? Iya, kabar baik. Merdeka ya, harus merdeka. Hari kemerdekaan ya kan. Merdeka. Kalau kita nggak merdeka, berarti nggak bebas. Kita bisa berbicara tentang kemerdekaan tanpa perjuangan orang-orang dahulu, para pejuang kita ya kan. 75 tahun sudah merdeka, itu kita tidak bisa nikmati. Nah, aku mau bercerita sedikit ini bro, mengenai permainan kecil waktu kita kecil ya, walaupun kita beda masa ya, tapi kita bisa melihat bahwa permainan-permainan yang dirancang khusus untuk menjelang 17-an. Nah, boleh bercerita sedikit apa sih permainan yang bro alami di kampung ya, di kampung dulu mengikuti 17-an itu? Nah, baik. Kalau permainan masa kecil ya untuk menjelang 17-an ya. Kalau permainan itu kami main bola kasti. Kami bisa main bola kasti. Dan permainan seru ya, seru. Betul. Dan kita harus lempar lawan ya. Dan bukan bukan berarti kita memusuhi ya lawan. Kompetisi ya, Kompetisi. Itu dilombakan, ya, dilombakan. Nah, jadi itu antar SD ya, Jadi kami lombakan per gugus ya. Lalu siapa yang antar sekolah, lalu kalau SD mana yang menang, itulah yang mewakili gugus itu ke tingkat kecamatan. Kecamatan ke kabupaten. Ya gitu. Kan menarik nih bro. Kan ada juga beberapa permainan selain kasti itu. Ada nggak yang paling berkesan menurutmu? Ya permainan lain ya kita ya tendang main bola kaki. Itulah. Iya, main bola kaki. Tapi saya kan ya dengan postur tubuh begini tidak masuk nominasi untuk main bola kaki, kecuali bola basket karena kecil kan. Jadi kalau mau diserang, dilempari, karena otomatis ya susah dikena. Jadi saya dimainkan di situ. Nah, ini permainan yang paling menarik menurut Bro Trisno nih, apa sih yang paling menarik? Yang paling mengesankan waktu masa kecil dulu menjelang 17-an? Paling yang paling menarik karena sering dilombakan ya, itulah yang bola kasti itu karena sering dilombakan. Kalau untuk lomba-lomba yang lain paling paduan suara, tapi itu kan ya sudah lain apanya ya. Dulu ya, ini karena kita kan masa pandemi COVID-19 ya kan, memang tahun ini tahun yang banyak sekali agenda-agenda pemerintah dari pokoknya semua instansi batal. Kita tidak tahu bahwa 17-an ini juga akan mengalami hal sama. Tapi saya melihat juga beberapa postingan teman-teman ini, mereka sudah posting kegiatan-kegiatan 17-an. Pengalaman saya di kampung dulu banyak sih kegiatan, ada lomba itu tangkap bebek, itik, ada jalan jalan 10 km ya, misalnya jalan cepat, ada juga lari 10 km, ada juga nanti pawai apa itu? Pawai obor ya? Obor ya, kan ada, dipanggil dari semua sekolah datang, lalu kita berkumpul di tengah kota pawai. Entah berapa drum minyak tanah yang habis. Itu kan permainan kecil dulu ya. Betul. Nah, kemudian juga ada yang paling seru ini bro. Itu kan event ini sudah dimulai. Ada di kecamatan kami ini pertandingan antar kecamatan.
itu Piala Bupati sepak bola. Nah ini yang paling setiap sore kami harus menunggu di lapangan. Jam 3 itu sudah banyak massa dari kampung itu datang menonton di lapangan itu. Kebetulan di daerah saya kan dekat dengan lapangan bola. Yang sedihnya di sini adalah saat itu juga kalau kalah timnya tidak terima, dan kadang-kadang itu kan berkelahi, wajar saja kan seperti itu, dan bukannya hujan gol tapi ini hujan batu. Yang menarik lagi lomba ini yang paling menarik 17-an, lomba manjat pinang. Padahal sebenarnya harus dipinang dulu baru dipanjat. Iya. Ini dipanjat dulu. Ada pengalaman gitu nggak lomba panjat pinang ini? Kalau lomba panjat pinang ada hanya ya saya tidak tahu karena tidak tahu hadiahnya berapa karena saya tidak pernah ikut lomba itu, karena ya memanjat ini pun saya kurang. Ya setidaknya melihat bagaimana keceriaan masyarakat dari yang kecil sampai yang besar menikmati namanya kemerdekaan. Itu kan kita bingkai dalam kemerdekaan. Dan lomba panjat pinang ini kan biasanya kan untuk yang dewasa tersendiri, untuk yang anak-anak tersendiri. Jadi untuk yang untuk anak-anak sekolah paling hadiahnya buku, tas, perlengkapan sekolah lah ya. Bisa kan digantung di situ. Digantung di atas kan, di atas digantung-gantung. Jadi siapa yang dapat itulah. Tapi kalau kami sana kan ya dapat satu ya sudah, tidak boleh lagi ambil lagi yang lain. Ya, harus turun lagi. Nah, jadi biasa yang dilombakan harus dapat cabut bendera kan, bendera dikasih di atas. Itu yang paling top. Jadi yang sudah bisa yang sudah cabut bendera dia boleh ambil beberapa hadiah. Baru bisa turun. Nah, itu loh. Ini pernak-pernik betul untuk mengikuti lomba memasuki 17 Agustus. Dulu, sekarang ini juga kan guys, hari ini sekolah juga membatasi pertemuan antar muka siswa. Nah otomatis juga siswa tidak bisa bertatap muka dengan gurunya di sekolah, dan kegiatan di sekolah juga tidak ada. Padahal dulu kan 17-an itu sudah siap dengan baris berbaris, sudah mulai lomba yang gerak jalan indah kan. Sekarang tidak ada mungkin ya. Saya rasa mungkin semua tempat ya. Karena situasi pandemi ini, jadi semua tempat pasti tidak ada diadakan lomba-lomba ya, seperti mungkin memang rasanya agak beda ya, agak lain seperti yang tahun-tahun sebelumnya kan. Apalagi kita pada masa kecil kita dulu itu kan seru lah pokoknya. Kalau sudah masuk bulan Agustus, satu lagi, kalau sudah masuk bulan Agustus di sana kan bendera yang hias itu di jalan, sepanjang jalan itu dipasang bendera sudah. Dan saya merasa semacam itu timbul dari ya setiap orang ya. Jadi di depan rumahnya sudah dipasang semua bendera sepanjang jalan, dan kalau tidak pasang, dan dari pemerintah desa biasanya mendenda. Itu kan menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Jadi semua orang diminta untuk ikut berpartisipasi. Kita tetap berbicara sedikit tentang permainan kecil. Sebenarnya pas di 17-an ini, panitia 17-an itu kan sudah menyiapkan permainan unik. Masih ingat nggak? Ada permainan nggak yang paling unik menurutmu? Yang satu itu, yang di atas bambu, pukul dengan bantal, dibawakan air. Oh iya. Atau lomba naik sepeda dengan satu, itu kan ada yang menarik gitu kan? yang ada di sana hanya itu. Jadi di bawah, di atas kolam itu kan, di atas kolam buat bambu. Jadi
pukul pakai bantal guling gitu kan. Iya. Jadi siapa yang jatuh berarti dia kalah. Jatuh ke dalam kolam. Itu ada. Lalu, itu kan pukul-pukul pakai bantal. Jadi kalau di atas bambu itu kan, jadi bagaimana tekanan atau mau bertahan, tidak ada yang mau ditahan. Jadi kalau pukul satu kali, kalau kena ya jatuh. Dan yang lucunya ini kan permainan itu walaupun jam berapa dimulai, kita tetap setia kan menunggu. Kita tetap pokoknya lah dengan kelompok-kelompok kita. Apalagi kalau ada teman kita yang ikut menjadi partisipan, pasti kita jagokan dia. Kalah atau menang pasti kita kan bahagia. Soalnya itu adalah satu aspirasi kita sebagai masyarakat ya, warga yang juga mau merayakan kemerdekaan itu. Ada nggak yang menarik menurut Bro? Yang lucu kan sama kan awal Agustus ini kan biasa musim dingin dari Australia. Iya. Jadi musim dingin. Jadi kalau datang menonton, lihatlah di pinggir lapangan itu ada sudah bawa sarung. Kadang entah dicuci atau tidak, kita tidak tahu. Ada sudah bawa sarung lalu pakai selimut kan, jadi duduk tinggal ke mukanya keluar ini sambil menonton. Misal kalau menonton bola kaki ya mendukung timnya. Atau volley pun begitu. Jadi entah kadang juga bakar mereka pungut sampah plastik itu kan, bakar lalu sambil menonton. Ya, itu memang betul-betul gaya kita di masa kecil, gaya di kampung ya. Mungkin di tempat orang lain berbeda karena musimnya yang berbeda, situasi yang berbeda. Kalau di musim aku itu musim kering ya dulunya ya. Sekarang malah musim hujan karena bisa kita tahu sekarang juga musim pancaroba itu tidak bisa lagi diprediksi. Ya mungkin karena efek sekarang ya. Saatnya sebenarnya sih musim kering ditempatkan, malah hujan, ya kan? Jadi kita nggak bisa memprediksi itu. Hanya di sini adalah permainannya itu membuat kita berkesan, ya kan? Setiap masuk ke kota ada baliho besar-besaran, anak-anak kampung itu giat untuk, pokoknya banyaklah kegiatan di kampung yang mereka buat. Satu tujuan membangun nasionalisme, tetapi yang mau dibangun adalah menciptakan sebuah permainan kecil. Selain tadi pukul bantal ya, ada yang sepeda, ada yang unik. Yang sering kita lupakan, makan kerupuk. Itu kan pernah nggak rasain makan kerupuk dikacangin sama orang? Ya makan kerupuk. Iya. Saya kan pendek ya. Jadi waktu itu kan panitia buat gantung-gantung kerupuk kan tinggi-tinggi. Jadi saya harus loncat ya. Saya memang kalau lomba makan kerupuk selalu kalah karena memang tidak sampai ke atas kan. Harus loncat. Jadi kita loncat kena begini goyang-goyang kerupuk. Jadi tidak sempat makan juga. Tidak sempat makan. Artinya tidak bisa juara. Oke Bro, satu hal lagi. Ini kan kita kan berbicara antara di masa kecil dengan masa sekarang. 75 tahun kita sudah merdeka. Merdeka katanya ya. Kamu rasakan merdeka gak? Merdeka untuk di tanah ini, di negeri ini sudah merdeka gak? Kamu rasain ada perkembangan? Kalau saya pribadi untuk negeri kita ini ada ya. Yang menurut saya kan permainan itu tidak ada lagi kan. Jadi maksudnya sekarang yang dilombakan bukan permainan yang kita sebutkan tadi ya. Jadi yang dilombakan sekarang mungkin yang masih hanya bola voli, bola kaki, tapi bahkan permainan di handphone itu Mobile Legend ya. Sekarang mungkin sudah beralih ke situ ya. Dan itu yang saya lihat, makanya
agak sudah ada perkembangan bahwa permainan-permainan dulu tidak ada lagi. Ya, itulah makanya kita merdeka. Merdeka berarti merdeka dalam mengungkapkan pendapat, ya, bisa berekspresi di mana-mana. Coba kalau kita masih tetap di bawah jajahan orang barangkali ya, kita nggak bisa mengungkapkan suatu pendapat ya kan. Memang sih permainan-permainan dibandingkan dengan permainan zaman dulu, sebenarnya permainan zaman dulu itu mengasah kepintaran kita ya kan. Tapi sekarang permainan sekarang kan dulu juga selain kepintaran tetapi mengasah kerjasama, kerjasama tim, kerjasama bagaimana merasakan itu. Sekarang banyak sih permainan, tetapi ya permainan boleh dikatakan permainan itu hanya untuk saya sendiri, tidak bisa saya bersama dengan teman-teman. Dengan hadirnya gadget semacam ini, otomatis orang akan lupakan orang lain. Kemerdekaan di sini ya kita 75 tahun bagi saya sudah, kalau diukur dari usia manusia itu sudah tidak muda lagi ya, sudah tidak, ya sudah usur ya. Artinya bahwa bangsa kita ini harusnya bergerak lebih maju. Ya kita melihat pemerintah sekarang menggenjot, tapi apa daya, memang kita harus bingkai dulu bahwa masa pandemi ini membuat kita agak sedikit berpikir keras untuk melakukan hal-hal. Pertama, pemerintah mengadakan acara band, konser, mungkinnya konser nasionalisme, konser-konser dimanapun tidak bisa dilakukan karena terkait dengan protokol kesehatan tadi. Tapi kita berbicara tentang permainan kecil kita, masa kecil kita yang syarat maknanya untuk membangun kebersamaan bersama masyarakat. Mungkin itu tadi sebenarnya. Lalu bagaimana pendapat Bro dengan permainan saat ini? Apakah itu masih ada relevansi ya? Atau masih update nggak dengan permainan yang dulu dengan sekarang? Kalau permainan yang dulu dan sekarang, yang seperti diungkapkan tadi bahwa sekarang orang masing-masing mencari kesibukan sendiri ya. Yeah. Nah, maksud saya di sini kan ketika sudah tangannya sudah ada handphone, itu memang tidak peduli lagi siapa di samping, siapa lu siapa beta. Nah, itu kalau bahasa Kupang kan Kupang siapa lu ya. siapa beta. Nah, jadi untuk permainan-permainan yang sekarang kayak ya menurut saya tidak seheboh dulu ya, tidak. Kalau yang permainan dulu untuk dimainkan sekarang pun orang bilang ketinggalan zaman. Ya, betul. Mungkin ketinggalan zaman. Lalu permainan yang mau kita mainkan sekarang pun kita yang sudah terbiasa yang dengan permainan kita dulu dengan yang hal-hal sederhana. Nah, kita kalang kabut ya untuk menggunakannya. Satu hal lagi, menurut saya sih, kalau saya permainan-permainan yang saat dulu kita nikmati bukan untuk diri kita, tetapi dinikmati oleh banyak orang, ya kan? Iya. Jadi kita bersama bermain. Sekarang kalau permainan yang ada adalah dinikmati oleh diri sendiri. Kok bisa? Iya, kalau kamu nggak bisa main Mobile Legend, kamu nggak bisa paham, kamu tidak akan bisa menggunakannya, kan begitu. Iya. Dan orang lain juga tidak akan bisa ikut, dan kita nggak bisa ikut dengan orang itu juga karena kalau nggak ngerti, ya kan gitu. Tapi dulu kita melihat orang main saja kita seolah-olah ikut merasakan iya euforianya, ya kan gitu. Ya, mudah-mudahan dengan sekelumit kegiatan ini kita bisa memberikan sumbangsi pemikiran untuk setiap generasi di setiap angkatannya. Ya, kita tahu bahwa 75 tahun ini kita harus berbuat apa untuk negeri ini. Negeri ini terlalu banyak kena virus saat ini ya. Virus dari kemalasan, kurang,
kurang rapi, Kurang. ya kan, apalagi kudis, kurang Kudis, disiplin. Itu kan mungkin ya kan, karena itu kurang disiplinnya orang. Iya. Untuk ini dia harus tingkatkan lagi. Masih banyak sih yang potensi-potensi yang harus kita bangun. Ya kita berbicara tadi permainan kecil di masa kecil, dan sekarang kita sudah dewasa, kita merindukan ada permainan yang bisa membangun rasa nasionalisme kita, kebersamaan kita. Dan ya terima kasih banyak bro, dengan begitu pengalaman yang indah ini kita bisa bagi guys. Mudah-mudahan dengan cerita kami ini bisa mengangkat sebuah kisah menarik, dan mungkin kalian juga bisa merenungkan bahwa kita serius di dalam setiap angkatan kita, setiap masa, apalagi di masa 17-an ya kan, kita merindukan sebuah permainan yang unik yang mengangkat nasionalisme kita. Mudah-mudahan lewat podcast kami yang singkat ini juga mengantar kita untuk mengingat kembali masa-masa kita ketika masa kecil sampai masa ya mungkin saat ini sedang berjalan. Oke, mungkin ada sesuatu yang bro sampaikan mungkin di channel ini untuk kesan-kesannya gitu ya. Kesan-kesan di Sebagai putra bangsa ya mungkin ya. iya, apa ya, sebagai putra bangsa kan, pesan-kesan terutama di menjelang 17 ini kan, ya mari kita semua menjaga negeri kita, terutama di situasi ini kan semuanya mulai dari diri kita sendiri. Artinya memang ada apa dari pemerintah untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya, tapi kalau dari diri kita sendiri tidak mulai bergerak, ya sama saja. Kalau dari kita sendiri kita tidak mulai, terutama di masa pandemi ini. Contohnya kalau kita melihat orang tidak pakai masker, janganlah kita juga ikut-ikutan, ya. Atau tidak melihat tidak cuci tangan, jangan kita juga ikut-ikutan. Jadi semua untuk bersama kita juga berjuang ya untuk negeri kita, terutama di usianya yang ke-75 ini. Oke, terima kasih bro. Jadi membangun bangsa tidak harus bekerja keras dengan itu, tapi kita mulai dengan hal yang kecil. Pemerintah mencanangkan hidup sehat, cuci tangan, pakai masker. Kalau kita betul-betul mau sehat, bangsa kita ini selamat dari pandemi ini, dan merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 ini, maka mari kita sadarkan diri kita, sadarkan keluargamu, sadarkan society, masyarakatmu. Mari kita hidup dengan cuci tangan, dengan pakai masker. Sorry ya, kami bukan pakai masker. Sebenarnya ada masker, cuman ya di studio kan tidak terlalu penting untuk kami pakai, dan lagian juga kami pengen kalian juga melihat mimik kami kan, seperti itu. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan melihat video kami ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, dan kalau Anda ingin berbagi, bersharing, silakan tulis di kolom komentar komen ya. Dan bila ingin bahwa ini bermanfaat, silakan share ke teman-temanmu, share ke kolegamu, share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi kenangan untuk dikenang. Jangan lupa subscribe-nya ya. Baik guys, thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Saya Probidake mengundurkan diri. Bye-bye.